Jadi menurut Ibu apa yang dimaksud ketidakpatuhan, Bu? Ya, kalau menurut saya ketidakpatuhan hal-hal yang tidak sesuai aturan, kan aturan sudah ditetapkan. Ketika mau masuk sini, itu kan sudah ada peraturan yang ditentukan seperti apa. Kalau sudah sanggup masuk di sini berarti kan seharusnya mengikuti apa yang ada di sini. Sudah PNS kan? Iya. Ya, sama toh dengan PNS tuh misalnya dalam 1 minggu harus minimal 40 hari kerja. Ya kita pasti memenuhi itu. Tidak mungkin kita hanya 1 minggu tuh 8 jam kerja, itu kan nggak mungkin, itu tidak patuh. Sedangkan tukin aja kita terlambat ada potongan ya. Nah, mirip-mirip seperti itu sebenarnya. Terus mengapa aturan rambut itu di STPN ini penting, Bu? Ya, Bagi tata tertib berpakaian ya. kalau saya kan penerus ya di sini, tapi kan penerus dulu ketika dirumuskan itu aturan rambut itu penting karena apa, sebenarnya kita kan kedinasan itu kan ada aturan-aturan yang tidak sama dengan perguruan tinggi umum. Ketika memakai seragam seperti ini, kalau saya kembalikan ke Taruna, misalnya gondrong, layak enggak, pantas enggak ketika seragamnya seperti ini, sedangkan kita memiliki seragam, memiliki atribut seperti ini, sudah dipikirkan, diatur, seharusnya memang rambut itu bentuknya diatur seperti itu. Itu juga mungkin dalam rangka biar tidak terganggu juga bisa, kalau menurut saya dari sisi lain ya, ini dari bukan sisi aturan. Kalian kan pakai alat ukur tuh, coba kalau rambutnya tuh ke depan-depan, ini gimana? Nah, itu mungkin salah satu hal yang dulu membuat aturan itu ada, itu banyak, pasti ada semacam pertimbangan, ada surveinya lah, ini apa efeknya seperti ini gitu. Ya, terus ini kan aturan yang saya cari itu kan itu terdapat pada buku panduan Ya. tahun 2020, Bu. Ya. Apakah ada yang terbaru? Terbaru ada di 2023. 2023. Ya, ada 2023. Terus Tapi masih sama, Oh, sama. selagi peraturannya itu belum diubah oleh ketua STPN atau menteri, itu masih sama. Terus menurut Ibu sendiri, Bu, apa penyebab ketidakpatuhan Taruna, Bu, terhadap aturan rambut di STPN? Kalau saya rasa itu tren, bisa. Mereka itu kan apa ya, ada yang gengsi, ada yang inilah ya, walaupun tugas belajar tapi segi usia, segi ini kan juga termasuk milenial, gengsi ya, yang itulah. Itu mungkin ikut tren. Kemudian kepercayaan diri itu juga bisa. Kadang-kadang nggak pede kalau rambutnya itu pendek, rambutnya tuh harus seperti ini. Tapi saya kembalikan lagi, ketika masuk di sini ya harus siap dengan itu. Terus kemudian, Bu, apa peranan subbagian kemahasiswaan dan alumni dalam menjaga kerapian rambut? Oke, kalau di sini itu kan sesuai dengan Permen nomor 13 tahun 2018, pengasuhan itu melekat di kemahasiswaan dan alumni. Kalau perannya, kami menyampaikan aturan, kemudian berusaha menegakkan aturan itu supaya berjalan dengan sebagaimana mestinya. Meskipun kadang-kadang kalau untuk pengawasan sendiri dari kami 7 orang mengawasi tingkat 1 dan D1 aja udah 1000 lebih, tingkat 2 627, tingkat 3 580 ya, 580, tingkat 4 yang udah di luar yang MBKM itu 320. Coba bayangkan kalau 7 orang harus mengawasi kerapian rambut segitu banyak, itu mungkin peran kami nggak maksimal. Makanya kan ada, kami libatkan pelatih, ada libatkan KTPN. Sebenarnya kalau di tata tertib itu saya pernah baca, semua lini di STPN ini adalah pengasuh. Jadi pengasuh tidak langsung, ada pengasuh langsung. Kalau pengasuh langsung itu kami yang di sini, dan pengasuh tidak langsung itu ya semua tenaga kependidikan, dosen, bahkan masyarakat umum itu sebenarnya masuk di kriteria pengasuh tidak langsung. Nah, mereka ketika melihat pelanggaran itu sebenarnya bisa menegur langsung atau menyampaikan ke kami untuk ditindaklanjut. Tetapi seperti itu sepertinya sampai saat ini belum efektif. Kemudian, Bu, strategi khusus apa yang diambil
bagian kemahasiswaan dan alumni dalam menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut, Bu. Seperti misalnya sosialisasi berkala atau pengecekan rambut berkala. Ya, kalau pengecekan rambut berkala sudah. Kalau yang tingkat 1 dan D1 kami melalui ya organisasi Taruna itu sebenarnya kepanjangan tangan ya dari kemahasiswaan dan alumni itu melalui mereka. Kalau yang di luar barangkali pas ujian itu, Iya. nah sering kena nggak? Pas ujian itu ya itu salah satu cara. Terus mungkin nggak, Bu, adanya perubahan aturan rambut seperti tadi yang disampaikan, melonggarkan ukuran rambut. Ya. Kalau itu harus ditelaah lagi, melibatkan berbagai pihak, tidak hanya dari kami. Karena peraturan itu dulu disusun juga bukan dari kami, itu usulan dari kami, nanti ada masukan dari bagian lain, entah ya, dari dosen, dari pembantu ketua, dari akademik, dari mana-mana, kita rumuskan jadi satu aturan. Terus, Bu, yang terakhir ini, menurut Ibu, adakah faktor fase remaja tadi? Kan fase remaja itu kan fase dimana di tahap pembangkangan ya, Bu, kayak mencari jati diri gitu. Ada, Seperti itu. pasti ada. Ada yang udah nggak remaja juga banyak kok. Yang sudah berkeluarga, sudah nggak remaja, masih aja kayak gitu banyak. Apalagi yang remaja. Ya begitulah. Terus harapan Ibu sebagai subbagian kemahasiswaan seperti apa? Ya, kalau harapan saya itu ada keseimbangan ya dari Taruna. Misalkan ada hal yang logis yang bisa disampaikan tentang rambut itu tadi harus seberapa, harus apa, mungkin bisa kami sampaikan ketika ada perumusan aturan baru. Tetapi kalau tidak ada hal yang logis dan kami tentukan seperti itu, ya harus diikuti. Kalau harapan saya ketika masuk di sini sudah tahu peraturan di sini harus diikuti. Kalau nggak sanggup mengikuti silahkan mengundurkan diri, kan gitu. Kalau ada punishment dan reward itu? Ada, itu di pengasaran ada. Nilai akhir nanti. Ya, Bu. Sekian, Bu, dari saya, Bu. Terima kasih atas waktunya ya, Bu ya. Saya juga terima kasih. Dan mohon maaf lama responnya, Mbak. Apa yang bisa dibantu? Kamu